Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bapak Satino dalam pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk pertemuan ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ikuti apa yang Bapak ucapkan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Nah, anak-anak yang Bapak kasihi, pada pertemuan selanjutnya kita sudah sama-sama membahas tentang pencapaian penerangan sempurna. Jadi, saat pencapaian penerangan sempurna, Pertapa Gautama begitu gigih, begitu kuat tekadnya, sehingga halangan apapun akan dihadapinya. Pada saat itu, Pertapa Gautama berhasil mengalahkan Mara dan bala tentaranya dari berbagai macam senjata, dari berbagai cara serangan-serangan yang dilancarkan oleh Mara kepada Pertapa Gautama. Namun, Pertapa Gautama dapat berhasil menghalau semua serangan-serangan itu. Beliau hanya berlindung kepada dasa paramita atau 10 macam kebajikan yang telah beliau sempurnakan pada masa-masa sebelumnya. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dasa paramita. Ya, dasa paramita yang begitu luar biasa, yang begitu sangat hebat, sehingga Pertapa Gautama pun menggunakannya untuk mengalahkan Mara dan bala tentaranya. Anak-anak yang Bapak kasihi, dasa paramita berasal dari kata dasa dan paramita. Dasa artinya 10, sedangkan paramita berasal dari istilah parami, dari kata parama, yang artinya adalah menyatakan pada kesucian, pelaksanaan yang mulia atau agung. Paramita merupakan faktor yang perlu dikembangkan untuk mencapai kesucian. Semua Buddha, sebelum mereka mencapai kebuddhaan, melaksanakan paramita ini dengan begitu sempurna. Nah, lalu apakah isi daripada paramita itu? Adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah disebut dengan dana paramita. Dana berarti beramal, atau bermurah hati, atau berderma. Dana ini digolongkan atau dikelompokkan menjadi 4 macam. Ya, dikelompokkan menjadi 4 macam. Tetapi juga masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu dana yang dapat dilakukan oleh orang-orang biasa, baik yang hidup berkeluarga atau umat biasa, yaitu upasaka dan upasika, maupun yang hidup tidak berkeluarga atau para biku dan bikuni. Nah, yang pertama adalah amisedana, ya, yaitu bahwa dana dalam bentuk materi atau dalam bentuk benda yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, misalnya berupa uang, kemudian juga pakaian, makanan, juga termasuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah dhammadana. Apakah dhammadana? Dhammadana adalah beramal kebajikan
dengan melaksanakan dan memberikan penerangan dhamma. Dhamma desana merupakan amal kebajikan atau dana yang tertinggi dan paling besar jasa dan pahalanya. Bahkan Buddha bersabda, Sabadanang Dhammadanang Jinati. Bapak ulangi, Sabadanang Dhammadanang Jinati, yang berarti pengorbanan dan amal kebajikan yang tertinggi adalah pembabaran kebenaran dhamma. Nah, itulah dua jenis dana yang bisa dipraktekkan oleh umat biasa, pasaka upasika, kemudian para biku dan bikuni. Sedangkan dua jenis dana lagi yang kemungkinan hanya bisa dipraktekkan atau bisa dijalankan oleh orang-orang yang telah mencapai kesucian, yaitu mulai dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, kemudian para bodhisattva, mahasatwa. Apakah kedua dana itu? Yaitu atidana. Atidana merupakan pengorbanan untuk mencapai cita-cita yang luhur demi kepentingan umat manusia. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha. Kemudian yang kedua adalah Mahatidana. Apa itu Mahatidana? Mahatidana adalah amal kebajikan berupa pengorbanan jiwa dan raga untuk mencapai cita-cita yang luhur. Contohnya ini adalah dana yang dilakukan dengan cara misalnya donor darah, donor ginjal, donor mata, dan sebagainya. Itu adalah merupakan dana yang lebih tinggi. Walaupun Mahatidana ini tidak tertutup kemungkinan bisa kita lakukan, akan tetapi bahwa Mahatidana ini sesungguhnya adalah merupakan cara berdana yang bisa dilakukan oleh para bodhisattva mahasatwa. Ya, nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut tentang contoh daripada atidana dan Mahatidana ini. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi. Kemudian paramita yang kedua disebut dengan sila paramita, yaitu berupa kemoralan, hidup dengan melaksanakan sila, hidup bersusila, melakukan perbuatan, ucapan, dan mata pencarian benar. Jadi sila paramita ini sebagaimana yang tertuang di dalam Jalan Mulia berunsur 8, yaitu tentang kelompok sila. Ya. Kemudian paramita yang ketiga disebut dengan nekkhamma paramita. Apa itu nekkhamma paramita? Yaitu menghindari diri dari nafsu indriya. Sebagai umat Buddha, sedapat mungkin mengendalikan indriya kita, mengendalikan penglihatan kita, mengendalikan pendengaran kita, dan juga indriya-indriya yang lainnya. Kemudian paramita yang keempat disebut dengan panya paramita. Ini adalah kebijaksanaan. Mengetahui sebab dan akibat, mengerti keadaan dan sesuatu berdasarkan kebenaran, berdasarkan dengan kenyataan. Melihat proses kehidupan ini dengan bijak, misalnya melihat keadaan diri kita atau orang lain yang menderita tanpa menyalahkan siapapun juga. Kemudian paramita yang kelima adalah disebut dengan wirya paramita. Apakah wirya paramita? Yaitu berusaha dengan sekuat tenaga, tidak takut akan rintangan. Ya. Rintangan adalah sebagai cambuk untuk maju. Semangat adalah modal untuk menjalani hidup ini. Kemudian bekerja keras, belajar giat, bekerja giat adalah merupakan salah satu kuncinya. Maka dalam hal pengembangan wirya paramita ini kepada kita semua, kita tidak lantas putus asa, kita tidak lantas menyerah begitu saja ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi kita harus bangkitkan diri kita
ya, kita harus tetap pupuk rasa semangat ini di dalam diri kita. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, kemudian paramita yang keenam disebut dengan Khanti Paramita. Apakah Khanti Paramita? Khanti Paramita adalah kesabaran, yaitu sabar dalam menghadapi segala sesuatu, kemudian mampu mengendalikan pikiran sehingga kita bebas dari kekotoran batin, ya. Karena sumber yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita ini adalah kekotoran batin kita. Maka kita harus dapat mengendalikan pikiran kita sehingga kita terbebas dari kekotoran batin. Kemudian paramita yang ketujuh disebut dengan Saca Paramita. Saca Paramita adalah kebenaran, yaitu benar dalam perbuatan, benar dalam perkataan, dan juga benar dalam pikiran. Jadi antara perbuatan, kemudian ucapan, dan pikiran itu harus selaras, ya. Makanya bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran itu adalah merupakan sebagai pelopor, pikiran itu adalah sebagai pemimpin. Maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semua berdasar daripada pikiran. Maka kita harus memiliki pikiran yang benar, ya. Kita harus membina pikiran kita supaya kita selalu memiliki pikiran yang benar. Kemudian yang kedelapan adalah Adithana Paramita. Apakah Adithana Paramita? Adithana artinya adalah tekad yang mantap, memutuskan sesuatu dengan tepat, dan berbuat sesuatu selesai pada waktunya, ya. Jadi tidak lagi menunda-nunda pekerjaan. Jikalau kita dapat mempraktekkan Adithana ini, begitu kita mendapatkan tugas, kita mendapatkan satu pekerjaan, maka kita harus segera melaksanakan, harus segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ketika kita sebagai seorang siswa, tentu ada tugas yang diberikan oleh ibu dan bapak guru. Maka ketika ada tugas, segera selesaikan, ya, dengan tepat waktu. Pasti bapak dan ibu guru kalau memberi tugas dikasih batasan waktunya. Maka kamu sebagai seorang siswa harus berusaha, ya, menyelesaikan tugas itu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh ibu dan bapak guru, ya. Kenapa? Karena kalau kita menunda-nunda pekerjaan, kita menunda-nunda tugas yang telah diberikan oleh ibu dan bapak guru, maka tentu akan semakin terbengkalai. Karena yang namanya tugas, yang namanya pekerjaan itu pasti akan ada selanjutnya, ya. Akan ada tugas-tugas yang berikutnya. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi. Kemudian paramita yang ke-9 disebut dengan Metta Paramita. Tentu anak-anak sering mendengar kata-kata metta, ya. Apa metta? Metta adalah cinta kasih tanpa keinginan memiliki. Cinta kasih yang ditunjukkan kepada semua makhluk tanpa membedakan suku, bangsa, ras, agama, dan sebagainya. Artinya bahwa cinta paramita ini adalah cinta kasih yang bersifat universal, ya. Kita tidak membeda-bedakan. Di dalam pergaulan kita sehari-hari, di dalam kita berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku, antara ras, antara keturunan, dan bahkan antar tingkat sosial, ya. Kita tidak boleh berteman hanya dengan yang satu suku, atau berteman dengan yang satu agama, atau berteman dengan orang-orang tertentu. Jadi kita harus memancarkan, mempraktekkan metta ini secara universal. Kita saling menghargai di antara orang lain. Kemudian yang ke-10 disebut dengan UPK Paramita. Apakah UPK Paramita? Ya, UPK Paramita adalah batin yang tak tergoyahkan, batin yang terarah pada kebenaran dhamma, ya. Titik keseimbangan, ya, tidak terpengaruh pada hal positif
maupun hal negatif. Jadi UPK paramita ini adalah kita harus memiliki keseimbangan batin, ya. Keseimbangan batin itu keberanian kita untuk mengatakan salah dan benar. Keberanian kita untuk menyampaikan sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah. Jikalau kita memiliki sikap UPK atau keseimbangan batin ini, mungkin di dalam kehidupan kita mungkin pernah melakukan satu kesalahan, ya. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan, kita harus jujur, kita harus berani mengatakan bahwa kita bersalah. Setelah kita mengakui kejujuran, mengakui kesalahan kita, tentu kita juga tidak segan untuk memohon maaf atau minta maaf. Ini adalah yang ke-10 yang disebut dengan UPK paramita. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah pertemuan kita, yaitu membahas tentang 10 paramita yang dikembangkan oleh Pertapa Gautama, sehingga beliau pun bisa mengalahkan Mara dan bala tentaranya. Demikian juga kalau kita semua bisa mempraktekkan, ya, 10 paramita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kehidupan kita akan penuh dengan kebahagiaan. Kehidupan kita akan menjadi orang yang benar-benar orang yang benar-benar mendapatkan suatu berkah. Maka dari itu, marilah anak-anak semua untuk berlatih, untuk bertekad, mulai mempraktekkan dari 10 paramita ini, mulai dari hal-hal yang sederhana. Anak-anak Bapak yang Bapak kasih, demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Pesan Bapak kepada anak-anak semua, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap pupuk semangat di dalam diri, kemudian tetap fokus dan selalu berbahagia. Namo Saya Adi Budaya, Namo Budaya.